Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan membahas tentang teori kepuasan dan penghindaran risiko, informasi dan risiko. Untuk awal-awal, perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 150. Nama saya Ratna Yulistianingrum dengan NIM 154. Saya Reni Nurdiansyah dengan NIM 133. Saya Dinda Zulfita NIM 157. Untuk yang pertama-tama, kita akan membahas tentang teori kepuasan. Kepuasan sendiri itu apa sih? Kepuasan sendiri adalah perasaan senang, lega, puas yang dirasakan oleh konsumen akibat merasakan atau mengonsumsi dan mendapatkan produk atau jasa yang kita berikan kepada mereka dengan senang hati. Tindakan apa sih untuk memperoleh kepuasan konsumen itu? Yang pertama, yaitu memberikan kualitas produk terbaik untuk konsumen. Jika kita memberikan kualitas produk yang terbaik, maka konsumen pasti akan repurchasing atau membeli kembali produk-produk atau jasa yang kita tawarkan kepada mereka. Yang kedua, menentukan dan menstandarkan harga dengan standar itu maksudnya dengan promo ya. Kita memberikan promo-promo terbaik untuk mengikat mereka atau menarik perhatian mereka untuk membeli atau mengonsumsi produk atau jasa yang kita berikan kepada mereka. Yang ketiga, aksesibilitas produk yang mudah dijangkau dan digapai. Jika aksesibilitas produk atau jasa tidak sampai ke tangan konsumen, maka mereka akan sulit sekali menjangkau apa yang kita berikan kepada mereka. Yang terakhir adalah pelayanan. Seperti logonya, pelanggan adalah raja dan kita adalah pembantunya. Yang maksudnya seperti itu. Jika pelanggan tidak diberikan pelayanan yang terbaik, maka mereka akan merasa tidak nyaman untuk berada di sekitar sini. Oke. Untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran kepuasan konsumen. Pengukuran kepuasan konsumen itu dinilai dari apa sih? Yang pertama, melalui keseluruhan atau overall, yaitu dengan cara produsen atau pemilik perusahaan menanyakan secara langsung atas apa yang mereka rasakan, seperti kepuasan mereka itu terhadap apa, terus seberapa puas mereka menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan, seperti itu. Untuk kedua, yaitu melalui dimensi kepuasan pelanggan, yaitu menilai atau mengkritik produk dan jasa sebagai bentuk kepuasan mereka. Yang ketiga, ada konfirmasi harapan, yaitu kesesuaian atau ketidaksesuaian pelanggan terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan kepada mereka. Yang keempat, yaitu nilai beli ulang atau repurchasing. Jika pelanggan mengonsumsi apa yang kita berikan kepada mereka, misalnya produk atau jasa, jika mereka membeli ulang atau repurchasing, maka sudah pasti mereka akan puas dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Yang kelima adalah kesediaan untuk merekomendasi atau willingness to recommend it. Maksudnya di sini, jika kita menawarkan suatu produk atau jasa, jika pelanggan tersebut sudah puas, maka dengan senang hati mereka akan merekomendasikan produk yang kita tawarkan tersebut kepada orang-orang terdekatnya. Jadi maksudnya kesediaan untuk merekomendasi adalah seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ketidakpuasan pelanggan, yaitu dengan cara menanyakan komplain mereka seperti apa, pengembalian barang mereka, biaya garansi, produk recall atau penarikan barang, dan defection atau konsumen yang beralih ke pesaing lain. Oke, untuk sekian slide tentang pengukuran kepuasan, maka saya akan melanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya adalah metode pengukuran kepuasan konsumen. Pertama, dengan melakukan sistem keluhan dan saran. Setiap perusahaan yang berpusat pada pelanggan hendaknya memberi kesempatan kepada pelanggannya untuk menyampaikan keluhan, kritik, dan saran kepada perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai media seperti kotak saran, telepon layanan konsumen, dan kartu komentar. Kedua, Ghost Mystery Shopping. Ghost Mystery Shopping adalah dilakukan dengan cara mempekerjakan beberapa orang atau ghost shoppers untuk berperan menjadi pelanggan potensial perusahaan dan pesaing. Tujuannya untuk menggali informasi mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan itu sendiri dan perusahaan pesaing. Selain itu, tugas ghost shoppers juga untuk mengetahui secara langsung bagaimana kinerja karyawan.
Ketiga, dengan melakukan customer analysis. Dengan cara menghubungi dan menanyakan kepada pelanggan yang telah berhenti membeli produk atau jasa dan beralih kepada pesaing, agar perusahaan dapat mengetahui permasalahan dan dapat segera memperbaikinya. Keempat adalah survei kepuasan pelanggan. Sebagian besar perusahaan melakukan penelitian melalui survei untuk mengukur kepuasan pelanggan. Dengan metode ini, perusahaan dapat memperoleh tanggapan dan umpan balik dari pelanggan. Slide selanjutnya. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Proses manajemen risiko yang lengkap dimulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko, serta dilengkapi dengan adanya komunikasi dan konsultasi pada masing-masing tahapan dan monitoring review. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Reni. Selanjutnya, jenis-jenis resiko menurut Hanafi ada dua macam. Yang pertama, resiko murni yang biasanya disebut dengan pure risk. Resiko murni adalah ketidakpastian terjadinya suatu kerugian, atau dengan kata lain hanya ada suatu peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Resiko ini akibatnya hanya ada dua macam, yaitu rugi dan break even. Yang kedua, resiko spekulasi atau yang biasanya disebut dengan speculative risk. Resiko ini terdapat berkaitan dengan dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial dan memperoleh keuntungan. Resiko ini akibatnya hanya ada tiga macam. Yang pertama rugi, kedua untung, ketiga break even. Alternatif pengendalian resiko. Yang pertama, penghindaran resiko yang biasanya disebut dengan risk avoidance, yang biasanya pada umumnya dapat dilakukan pada tahap perencanaan, di mana kemungkinan resiko yang terjadi biasanya dapat diselesaikan dengan tindakan pencegahan. Yang kedua, penanggungan atau penahanan resiko yang biasanya disebut dengan risk retention. Pada suatu kondisi dengan pertimbangan tertentu, biasanya perusahaan dapat menyelesaikan atau mengatasi beberapa kemungkinan resiko yang terjadi. Namun demikian, perusahaan tetap berupaya agar resiko tidak terrealisasikan. Yang ketiga, pengalihan resiko, yang biasanya disebut dengan risk transfer. Alternatif lain dari manajemen resiko adalah memindahkan resiko ke pihak lain. Kemudian, pihak lain biasanya mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengendalikan resiko. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Teknik lain untuk memperhitungkan resiko. Di sini ada dua metode kompleks yang melibatkan resiko, yaitu pohon pengambilan keputusan dan simulasi. Yang pertama, pohon pengambilan keputusan. Keputusan manajerial yang melibatkan risiko biasanya dibuat secara tahap per tahap, di mana keputusan dan kejadian berikutnya itu tergantung pada keputusan dan kejadian sebelumnya. Yang kedua, simulasi. Metode lain yang dapat digunakan untuk menganalisis situasi pengambilan keputusan yaitu metode simulasi. Metode ini menggambarkan dalam bentuk matematis dan pada umumnya metode ini digunakan dalam proyek-proyek besar. Selanjutnya, informasi dan risiko. Hubungan antara informasi dengan risiko dapat dianalisis dengan mengkaji informasi asimetris, pilihan berlawanan, dan bahaya moral. Yang pertama, informasi asimetris atau asymmetric information terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dari pihak lainnya. Seperti pihak penjual memiliki informasi lebih banyak tentang produknya dibandingkan pihak pembeli. Kemudian yang kedua, pilihan berlawanan atau adverse selection. Sebuah konsep dalam ilmu ekonomi, asuransi, manajemen risiko yang menggambarkan situasi di mana partisipasi pasar dipengaruhi oleh informasi asimetris. Kemudian yang terakhir, bahaya moral atau moral hazard. Terjadi ketika seseorang meningkatkan paparan mereka terhadap risiko tertanggung. Bahaya moral terjadi karena
seorang individu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kontrak. Baik, kita akan masuk ke sesi pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman kita. Untuk pertama-tama kita akan menjawab pertanyaan dari Octavia mengenai jika kalian sebagai pemilik perusahaan, apa yang akan kalian lakukan agar pelanggan tersebut memiliki kepuasan dengan perusahaan kalian? Jawabannya ada singkat, ada 5. Yang pertama, harus menjaga kualitas produk atau jasa yang kita berikan kepada konsumen tersebut. Yang kedua, memberikan feedback kepada pelanggan. Yang ketiga, memberikan masukan, menerima masukan, kritik, dan saran yang akan diberikan oleh pelanggan kepada perusahaan. Yang keempat, memberikan pelayanan terbaik dan respon terbaik agar pelanggan tersebut merasa diri mereka itu dirajakan. Yang terakhir yaitu menawarkan promo untuk loyalitas pelanggan tersebut. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rina. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya yang harus dilakukan seorang pengusaha dalam mengatasi segala risiko usaha yang dihadapi. Kami menjawab ada beberapa upaya yang harus dilakukan seorang pengusaha agar mampu mengatasi risiko. Pertama adalah dengan menuliskan rencana bisnis, yaitu dengan membuat rencana tertulis dengan berbagai sudut pandang untuk merencanakan tujuan, melakukan evaluasi, serta melakukan penilaian pada bisnis yang dijalankan. Kedua yaitu dengan melakukan perencanaan manajemen risiko. Dalam sebuah rencana manajemen risiko mencantumkan langkah-langkah yang bisa dilakukan, prosedur dan cara untuk mengatasi risiko. Misalnya, jika menghasilkan sebuah produk yang mudah rusak, maka harus menentukan langkah bagaimana seharusnya agar produk tersebut tetap aman pada saat didistribusikan. Ketiga adalah dengan mengikuti rencana yang sudah dibuat. Karena dengan adanya panduan yang sudah dilakukan, maka akan meminimalisir adanya resiko yang terjadi. Keempat adalah dengan meminimalisir resiko keuangan dengan pembukuan. Dengan membuat pembukuan, maka akan mengetahui keuntungan atau kerugian yang mungkin saja terjadi. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Anjani. Pertanyaannya adalah apa manfaat apabila suatu perusahaan menerapkan manajemen risiko? Manfaat yang pertama yaitu memudahkan perusahaan dalam melakukan pencapaian. Dengan mengetahui risiko yang ada, maka perusahaan dapat mengendalikan risiko tersebut sebelum hal buruk terjadi. Yang kedua, menghindari perusahaan dari kebangkrutan. Dan yang ketiga, meningkatkan pendapatan perusahaan. Dengan hilangnya biaya akibat resiko yang mungkin timbul dapat dihilangkan sehingga pendapatan perusahaan meningkat. Yang keempat, meningkatkan keamanan bagi perusahaan maupun karyawan perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham. Selanjutnya pertanyaan dari Aditya Mardika. Di dalam moral hazard ada pernyataan yang berisi bahwa moral hazard terjadi karena seseorang meningkatkan paparan mereka terhadap risiko ketika tertanggung. Jawaban menurut kami, moral hazard adalah suatu risiko bahwa suatu pihak belum menandatangani kontrak dengan itikat baik atau telah memberikan informasi yang menyesatkan terkait aset dan kewajiban. Misalkan seperti pemegang asuransi sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan terhadap barang yang diasuransikannya. Baik, sekian pertanyaan yang bisa kami jawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.